Hai, makasih sudah klik video ini. Perampokan sebuah bank, sebuah tindakan kriminal yang biasanya diikut sertai dengan sebuah tindakan kekerasan. Pernah kebayang nggak? Ada sebuah perampokan di sebuah bank dengan kerugian senilai 300 juta yen atau sekitar 30 miliar rupiah tanpa kekerasan. Bahkan pelakunya belum diketahui sampai sekarang. Hari ini aku bakal cerita kasus perampokan di Jepang yang bahkan sampai dijadikan film loh. Gak lama-lama, let's do this story. Kasus perampokan ini tuh dimulai dengan sebuah surat ancaman yang ditujukan kepada manajer bank Nihon Shintaro Ginko, di mana surat itu berisi teror ancaman yang akan meledakkan rumah si manajer jika tidak menyerahkan uang senilai 300 juta yen. Menerima ancaman seperti itu tentu saja membuat si manajer itu overthinking dong. Apalagi surat ancaman itu ada alamat rumah si manajer. Akhirnya nih, ia melaporkan surat ancaman itu ke polisi. Namun karena selalu terlihat gelisah dan serasa cemas, tersebarlah kabar di mana surat ancaman itu ke satu kantor Bank Shintaku Ginko. Nah, tentunya kabar itu membuat satu kantor ini jadi juga ikutan panik. Tibalah pada tanggal 10 Desember 1968. Di pagi harinya itu ada 4 orang karyawan bank yang sedang mengamasi uang sebesar 294 juta yen atau sekitar 30 miliar rupiah itu ya. Uang ini itu digunakan untuk bonus akhir tahun bagi 523 karyawan pabrik Fuji Toshiba. Sedikit penjelasan nih, pada saat itu perusahaan di Jepang memang umum memberikan bonus pada saat musim panas di bulan Juni dan musim dingin di akhir tahun. Setelah mengemasi uang ke dalam berangkas logam, 4 karyawan ini itu ditugaskan untuk mengirimkannya. Mereka memasukkan berangkas tersebut ke dalam bagasi mobil bank. Mungkin kalian bertanya, kenapa nggak ditransfer aja? Pada zaman itu, sistem transfer ke antara rekening ke rekening yang lain itu masih belum umum. Jadi biasanya perusahaan di Jepang itu THR-nya itu berupa cash. THR, bonus. Maksudnya itu bonus. Kembali ke cerita, jujur saja nih, keempat karyawan itu sebenarnya juga takut dengan surat ancaman tersebut. Tapi ya gimana lagi, kerjaan mereka tetap harus dilakukan. Pada pagi hari itu, mereka melakukan pengiriman dengan mobil bank. Awalnya sih nggak ada masalah. Akhirnya, tepat di depan penjara kota Fuju, seorang polisi terlihat dengan motor dinasnya menghentikan mobil tersebut. Lihat mobil mereka dihadang dengan orang berseragam polisi, tentu saja mereka langsung berhenti dong. Dengan wajah tegang dan suara cemas, polisi tersebut mengabarkan bahwa rumah si manajer telah diledakkan. Katanya ada banyak korban luka-luka, bahkan yang meninggal dunia. Tentu mendengar kabar tersebut, keempat karyawan itu langsung merasa panik dong. Apalagi si polisi itu bilang kalau target selanjutnya adalah keempat karyawan bank itu. Akhirnya si polisi ini tuh meminta izin kepada 4 orang tersebut kalau ada bom yang tertanam di mobil tersebut. Saat polisi memeriksa bagian bawah mobil itu, tiba-tiba muncul asap yang keluar dari sana. Si polisi itu langsung berteriak dan menyuruh keempat orang tersebut untuk pergi dari sana karena dia berkata jika bomnya mau meledak nih. Ini dong, keempat karyawan bank itu langsung lari melarikan diri. Mereka akhirnya mencari tempat berlindung yang aman dan melupakan uang yang ada di bagasi mobil tersebut. Mereka bersembunyi di balik tembok penjara kota Fuju. Sementara si polisi ini dengan heroiknya masuk ke dalam mobil untuk mencari bom. Takutan sambil menunggu suara ledakan nih, mereka justru mendengar suara mesin mobil yang menyala. What? Karena penasaran nih, salah satu dari mereka akhirnya mengintip. Betapa terkejutnya dong ketika mereka menyadari bahwa mobil tersebut telah hilang. Wow. Akhirnya salah satu karyawan itu menelpon pihak bank. Setelah telepon terhubung nih, mereka sadar bahwa mereka benar-benar telah ditipu. Manajer bank ternyata baik-baik saja dan rumahnya juga gak terjadi apa-apa. Gak ada ledakan ataupun kerusakan. Lebih parahnya lagi nih, nomor seri uang tersebut tidak tercatat. Jadi kalau si pelaku mau membelanjakan uang tersebut gak bisa dilacak guys. Wah, barulah mereka sadar ancaman pengeboman tersebut adalah bagian dari rencana perampok yang sangat matang. Perampokan ini tidak biasa. Umumnya perampokan itu dilakukan secara berkelompok dan langsung menyerang bank. Ya kayak yang itu. Keep your heads down. Don't move. You, open the vault now. Put the money in the bag. Namun si pelaku anomali ini justru menunggu dengan sabar, memilih waktu yang tepat, lalu menjalankan aksinya. Salah satu karyawan bank yang ada di lokasi bernama Eiji Nakada mengungkapkan bahwa perampok tersebut terlihat seperti polisi profesional, lengkap dengan seragam dan motor dinas. Pantes,
Ia juga mengatakan bahwa pelaku menyuruh mereka berhenti di dekat penjara karena dapat instruksi dari kepolisian Koganai untuk memeriksa dugaan bom di mobil itu. Asap dan api yang muncul di bawah mobil ternyata juga bagian dari skenario-nya, tentu saja. Pelaku menggunakan suara peringatan yang memang dapat menghasilkan api dan asap yang menyerupai ledakan dinamit. Rencana pelaku ini benar-benar detail, guys. Setelah membawa mobil bank itu agak jauh, dia itu berhenti di tengah jalan. Kemudian, berangkas yang berisi uang itu dipindahkan ke mobil yang lainnya. Setelah dia berjalan lagi nih, di tengah jalannya lagi untuk kedua kalinya, dia memindahkan berangkas yang berisi uang ini ke mobil yang lain yang juga merupakan mobil curian. Semua tindakannya itu berjalan dengan sangat lancar. Banyak 120 barang bukti ditemukan sepanjang jalur pelariannya nih, termasuk motor yang ditinggalkan dan juga mobil yang dia pakai. Yang mobil A berhenti, oper lagi mobil B. Namun anehnya, jumlah barang bukti yang terlalu banyak itu justru mencurigakan, guys. Seolah sengaja ditinggalkan untuk membuat polisi bingung. Penyelidikan pun akhirnya dilakukan dengan secara besar-besaran nih. Tanggung-tanggung, sekitar 170.000 personel dikerahkan. Dan akhirnya 100.000 orang masuk ke dalam daftar tersangka. Penyelidikan ini bahkan diklaim sebagai yang terbesar dalam sejarah Jepang. Dari sekian banyaknya tersangka, ada seorang pria berusia 19 tahun yang merupakan anak dari seorang polisi. Dia sempat jadi tersangka utama, namun akhirnya dia berakhir dengan diri, guys. Diduga karena terlalu banyak tekanan, guys. Apalagi dia gak punya alibi yang kuat untuk membela dirinya. Namun setelah diselidiki nih, uang 300 juta yen itu gak ditemukan padanya. Akhirnya kepolisian Jepang pun menyatakan jika pria itu tidak bersalah. Penyelidikan terus berlanjut selama bertahun-tahun, tapi tidak membuahkan hasil. Akhirnya pada Desember 1975, masa kadaluarsa hukuman kasus ini berakhir tanpa ada satupun pelaku yang ditangkap. Karena kasusnya udah kadaluarsa, jadi pelaku ini sebenarnya bisa mengaku kalau dia itu udah mencuri 300 yen itu tanpa khawatir kalau dirinya harus kena hukuman, guys. Sejak tahun 1988, pelaku terbebas dari tanggung jawab perdata. Namun hingga kini tidak ada satupun orang yang mengaku sebagai pelaku perampokan tersebut. Gimana menurut kalian, guys? Menurutku itu si pelaku ini benar-benar sabar dalam mengamati pola dan jadwal pengiriman bank. Hingga akhirnya mengirimkan surat ancaman yang bisa membuka celah untuk pelaku beraksi. Mohon maaf bila ada salah kata atau informasi yang terlewat. Jika kalian punya saran untuk konten berikutnya, bisa banget kalian tulis di kolom komentar. Jika kalian punya pengalaman yang ingin kalian share, bisa banget kalian share di email yang ada di deskripsi, guys. Thank you for watching, bye.